Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu di latihan soal-soal penilaian akhir semester PAS 1 kelas 2 untuk tema 4. Dengan menjaga kebersihan bersama di sekolah, para siswa telah menunjukkan sikap A. Sikap kebangsaan di sekolah, B. Sikap perdamaian di sekolah, C. Sikap persatuan di sekolah, atau D. Sikap keragaman di sekolah. Jawabannya adalah C ya, sikap persatuan di sekolah karena menjaga kebersihan bersama-sama. Nomor 2, sikap persatuan dapat kita wujudkan dengan cara A. Hidup dengan mandiri, hidup dengan indah, hidup dengan kebersamaan, atau hidup dengan permusuhan. Persatuan, nah kalau ada persatuan berarti kita bersama-sama, maka jawabannya adalah yang C, hidup dengan kebersamaan. Kita pilih jawaban yang C. Soal berikutnya, nomor 3. Kerjasama merupakan perwujudan sikap A. Kebangsaan, B. Persatuan, C. Bhinneka, atau D. Perdamaian. Kerjasama merupakan perwujudan sikap dari persatuan ya, itu yang B. Karena persatuan tadi kita bersama-sama, bekerja sama ya, seperti atau contohnya tadi membersihkan kelas secara bersama-sama. Nah, itu adalah wujud persatuan. Nomor 4, sikap mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dapat merusak A. Persatuan dan kebangsaan, B. Persatuan dan perdamaian, C. Persatuan dan keindahan, atau D. Persatuan dan kesatuan. Tentunya sikap mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum ini merusak ya D ya, persatuan dan kesatuan. Karena selalu mementingkan kepentingan pribadi daripada atau di atas kepentingan umum atau kepentingan bersama. Nomor 5, hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari hidup dalam kebersamaan, kebangsaan, bhinneka, persatuan, atau perdamaian. Ya, kebersamaan tadi ya, wujud dari persatuan yang C. Soal selanjutnya, nomor 6. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam bergotong royong atau kerjasama. Ini mencerminkan sikap hidup kemandirian, kesenangan, keikhlasan, atau kebersamaan. Kebersamaan ya, karena bergotong royong kita bersama-sama atau bekerja sama. Jadi merupakan sikap hidup dalam kebersamaan. Nomor 7. Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan kecuali yang bukan ya, berarti kan ada kata kecuali. Nah, ini sikap hidup bersama di lingkungan. Bermusyawarah termasukkah? Termasuk ya. Yang B, kerja bakti termasuk. C, membuang sampah sembarangan. Itu benarkah? Tidak benar ya. Jadi yang C. Karena dia melakukan ibadah bersama merupakan mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan. Jadi kecuali yang C. Nomor 8, tanaman berguna untuk menyerap titik-titik agar menjadi bersih dan indah. Oksigen, karbon dioksida, karbodioksida, C. Reboisasi atau dekarbondioksida. Menyerap apa agar menjadi bersih dan indah? Ya, menyerap karbon dioksida. Nah, agar udara udara menjadi bersih dan indah. Soal nomor 9, ini adalah baca teks di bawah ini. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Berdasarkan teks di atas, agar rumah terlihat bersih, asri, dan indah, kita harus coba kalian pilih antara A, B, C, atau D yang sesuai dengan teks itu. Rumah agar terlihat indah, bersih, asri, maka kita harus apakah A, membuang sampah sembarangan? Ya, ada kata membuang sampah sembarangan berarti tidak benar ya. A, jelas tentu bukan. Yang B, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan membersihkan rumput yang mengganggu tanaman. Nah, ini B yang sesuai. Kalau C tidak sesuai karena malas, ada malas membersihkan rumput. Dan D, tidak membersihkan rumput, itu juga tidak baik. Maka kita jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman
Dayu dan teman-teman sedang membersihkan kelas. Nah, coba kalian cocokkan yang cocok dengan kalimat atau gambar ini adalah yang B ya, membersihkan kelas. Berarti kita pilih yang B. Soal selanjutnya nomor 11. Debu dan sampah mengandung A. Udara, B. Energi, C. Air, atau D. Kuman. Debu dan sampah ini adalah menyebabkan sakit, maka mengandung apa? Ya, mengandung kuman ya, berarti kita pilih yang D. Soal nomor 12. Tentukan bangun datar dengan 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudutnya. 3 bangun datar dengan 3 sisi, 3 sudut, dan titik sudut. Maka yang bangun datar yang mana saja? Coba kalian pilih BDEF, BDGH, BBHI, atau BDFH. Yang sesuai adalah yang D ya. Bangun datar B, D, F, dan H. Itu adalah 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nomor 13, permukaan atas rebana berupa bangun datar. Nah, rebana ya, kalian tahu alat musik rebana? Itu bangun datarnya, permukaannya bentuknya apa? Ya, bentuknya lingkaran ya, berarti kita pilih yang B. Soal berikutnya nomor 14. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada gambar di bawah ini. Ini banyak sisinya ada berapa, banyak sudut berapa, dan titik sudutnya ada berapa. Nah, ini banyak sisinya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Sudutnya pun ada 4 juga, dan titik sudutnya juga ada 4. Semua ada 4 ya. Maka jawaban yang sesuai atau cocok dengan gambar ini ya, itu yang C ya, itu banyak sisinya 4, sudutnya 4, dan titik sudutnya juga 4. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ini gambar jajar genjang. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut yang dimiliki jajar genjang? Kalian hitung. Banyak sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Berarti sisinya 4. Kemudian sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Kalau titik sudutnya pun ada 4 juga. Berarti kalian pilih yang sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Berarti jawabannya adalah yang B, yaitu jajar genjang itu memiliki sisi 4, banyak sudut 4, dan titik sudutnya 4. Nomor 16, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan berapa banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, sekarang kita ini bangun ruang. Banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya ada berapa? Kita hitung. Untuk rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Rusuknya ada 9 rusuk. Kemudian kalau untuk sisinya ada berapa? Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan titik sudutnya ada 6. Berarti jawabannya adalah yang C, rusuk 9, sisi 7, dan titik sudut. Kemudian nomor 17, hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang berikut. Nah, kalau ini berapa untuk rusuk, sisi, dan titik sudutnya? Coba kita hitung rusuknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ya untuk rusuknya.
Kemudian sisinya ada 7 dan titik sudutnya ada 10. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 18. Amati bentuk benda berikut dengan teliti. Ini adalah tempat tisu ya, atau kotak tisu. Bagaimana bentuk dari kotak tisu di atas? Nah, ini bentuknya termasuk bangun ruang apa? Balok, kubus, persegi, atau kotak? Yang betul adalah yang balok. Nah, berarti kita pilih yang A. Ini adalah bentuk bangun ruang yang bernama apa? Balok. Soal selanjutnya nomor 19. Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga berbentuk balok. Berapa banyak rusuk, sisi, dan titik sudut yang dimiliki oleh balok? Kalian gambar dulu vas bunganya itu bentuknya balok. Kemudian banyak rusuknya berapa, banyak sisi berapa, dan banyak titik sudutnya ada berapa? Kalau untuk banyak rusuknya coba kalian gambar dulu ya. Kemudian kalau sudah digambar, bisa kalian cari untuk banyak rusuknya terlebih dahulu. Banyak rusuk dari bangun ruang balok ini ada berapa? Ya, ada 12 ya. Kemudian banyak sisinya ada 6 dan titik sudutnya ada 8. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya nomor 20. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Tentukan berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Banyak sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Kemudian banyak sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Kemudian titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Berarti jawabannya adalah yang kalian cari. Sisi 6, sudut 6, dan titik sudut juga 6. Yang A ya. Ini adalah bangun segi 6. Maka banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya pun ada 6. Selanjutnya nomor 21. Ini masuk ke dalam soal bagian 2 ya. Nomor 21. Sebutkan beberapa manfaat persatuan keluarga dalam menjaga kebersihan rumah. Manfaatnya apa saja bila kita bersatu bersama keluarga dalam menjaga kebersihan rumah? Beberapa manfaatnya di sini ada: rumah sering terlihat bersih, pekerjaan rumah cepat selesai, dan terhindar dari penyakit. Nah, itu beberapa manfaat apabila kita menjaga persatuan keluarga dalam menjaga kebersihan rumah. Kemudian nomor 22, sebutkan beberapa kebersamaan di rumah. Kalau kebersamaan di rumah itu terjalin beberapa kegiatan. Di sini contohnya ada membersihkan rumah bersama, makan bersama, dan nonton bersama. Itu beberapa kebersamaan di rumah. Selanjutnya nomor 23. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Nah, dalam bermain ini, apabila kita kompak atau bersatu menjaga persatuan, maka manfaatnya apa saja? Manfaatnya di sini contohnya ada menjaga kebersamaan, bisa lebih rukun dan akrab sesama teman, dan tidak mempermasalahkan perbedaan agama, suku, dan yang lainnya. Nah, itu contoh beberapa manfaat dari persatuan ketika bermain. Nomor 24, amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Gambarnya ini bagaimana? Berantakan ya. Setelah bermain atau setelah belajar tidak dibersihkan. Maka dari gambar ini bisa kita peroleh informasi tempatnya kotor, becek, dan bisa menjadi sarang penyakit. Soal berikutnya nomor 25. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Ini ada gambar sebuah taman dan tidak ada sampah satupun, berarti tamannya bersih ya. Maka informasi yang bisa kita peroleh, halaman rumah yang bersih dan indah, bebas dari sampah, sehingga menjadi lingkungan yang sejuk dan menyehatkan. Soal nomor 26.
Kenapa sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang? Jelaskan. Kenapa sampah, genangan air, dan kotoran itu harus dibuang? Karena dapat mendatangkan penyakit ya. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia dan dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Nah, itu adalah akibat atau kenapa sampah, genangan air, dan kotoran itu harus dibuang. Nomor 27, hitunglah banyak sisi sudut dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut. Yang pertama, ini ada bangun datar, bangun segi 5. Kita hitung banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Banyak sisi ada 5, sudut ada 5, dan titik sudutnya ada 5. Kemudian bangun yang kedua, ini ada banyak sisinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Sudutnya 12 dan titik sudutnya juga 12. Soal selanjutnya nomor 28. Jodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk sisi dan titik sudut berikut. Kita jodohkan sesuai dengan banyak rusuk sisi dan titik sudutnya. Yang A dan A, B, C. Nah, kalau yang A itu yang B, B itu C, dan yang C adalah A. Itu adalah sesuai dengan banyak rusuk sisi dan titik sudutnya. Soal nomor 29. Perhatikan gambar di bawah ini. Kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu yang mana saja 12 ruas garisnya itu. Jadi ruas garisnya adalah ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Yaitu adalah 12 ruas garis dari kubus. Ini adalah latihan soal-soal penilaian akhir semester 1 kelas 2 tema 4. Semoga kalian bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.